Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Selamat siang, shalom. Saya ingin lihat tangan-tangannya diberkati Tuhan. Yang tahu Tuhan baik, yang tahu Tuhan mengasihimu. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Siap diberkati firman Tuhan hari ini, amin. Bapak Ibu, judul khotbah saya hari ini sederhana, yaitu aim higher. Sama-sama katakan aim higher, atau membidik lebih tinggi. Bapak Ibu, kita selalu diajarkan kalau kita bisa mendapatkan lebih, why not? Tapi hari ini saya tidak akan mengkhotbahkan tentang Anda mendapatkan lebih. Tapi saya hari ini akan memberitahukan kepada Anda bahwa hidup ini pastikan kita menjalankannya dengan penuh arti. Setuju, katakan amin. Pastikan kalau kita ada dalam hidup ini, kita berjalan dengan Tuhan, pastikan hidup kita tidak hidup yang dangkal. Tapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita membidik lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, hidup sekedar untuk mendapatkan uang lebih banyak, itu bukan hidup yang lebih tinggi. Hidup sekedar untuk dapat mujizat demi mujizat, itu bukan hidup yang lebih tinggi. Tapi saya kasih tahu kepada Anda, hidup yang lebih tinggi, hidup a higher calling in life, adalah hidup yang melayani Tuhan. Setuju, katakan amin. Hidup yang berarti bukan hidup yang rekeningnya semakin tebal. Hidup yang berarti adalah Anda tahu bahwa hidupmu sudah berarti untuk membangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, hari ini adalah hari raya Pentakosta, di mana hari ini kita memperingati Roh Kudus dicurahkan. Sebelum kita membahas Roh Kudus, saya ingin mengarahkan Anda kepada ayat ini. 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Dan pertama kali saya membaca ayat ini, saya cukup mempertanyakan ayat ini. Bacakan, mohon Bapak Ibu memperhatikan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Di situ dikatakan, saya sudah bold. Kembali ke ayat dulu. Lot, orang yang apa? Benar. Bapak Ibu, pertama kali saya membaca ayat ini, saya cukup mempertanyakan ayat ini. Lot, orang yang benar. Lot was a righteous man. Nah, gak salah ya Alkitab. Setahu saya, kalau saya membaca kisahnya Lot adalah orang yang kompromi dengan dosa. Dia hidup di tengah Sodom dan Gomora. Setahu saya, kalau saya membaca Kejadian, Lot bukan orang benar. Dia termasuk dalam hitungan orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu, klik. Kita nggak pernah tahu, kita baru tahu Lot adalah orang yang benar karena Alkitab yang mengatakan kepada kita. Tanpa Alkitab barusan kita baca di 2 Petrus, kita sebenarnya nggak tahu bahwa Lot adalah orang yang benar. Kenapa kok kita nggak tahu bahwa Lot adalah orang yang benar? Karena dari hidupnya Lot, klik, kita tahu bahwa Lot hidupnya sama sekali nggak ada dampak. Lot sama sekali dalam hidupnya tidak menghasilkan buah yang benar. Dalam hidupnya dia tidak menjadi berkat. Dalam hidupnya Lot, dia tidak dipakai oleh Tuhan. Dalam hidupnya, orang yang berdampak seharusnya minimal keluarganya diselamatkan. Seperti Nuh. Meskipun orang yang lain gak diselamatkan, setidaknya keluarganya sendiri diselamatkan. Kita tahu Nuh adalah orang yang berhasil. Tahu Nuh adalah orang yang benar. Tapi Lot, bahkan anak istrinya jadi tiang garam. Anak-anaknya menjadi bangsa yang dikutuk sama Tuhan. Lot, saya katakan, dia hanya diselamatkan, tapi hidupnya tidak berdampak. Bapak Ibu, saya katakan, jangan mengikuti teladan Lot. Artinya apa? Lot hanya puas diselamatkan karena imannya, tapi hidupnya tidak berdampak. Saya kasih tahu kepada Anda ikut Tuhan. Ya Pak, aku ikut Tuhan, yang penting aku mati masuk surga. Yes, saya percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda mati hari ini masuk surga. Oh nggak ada amin? Nggak percaya saya semua ini ya. Anda kayak, ulangi sekali lagi. Saya percaya orang yang di dalam Tuhan, Anda meninggal hari ini, Anda masuk surga. Di dalam Yesus ada kepastian. Tapi saya kasih tahu kepada Anda ya, jangan puas hidup hanya untuk ikut Tuhan, mati masuk surga.
Jangan. Judul khotbahnya hari ini apa? Aim higher. Bukan hanya kita ikut Tuhan, yang penting aku hidup gini aja puas, yang penting aku diberkati, yang penting hidupku fine-fine aja, yang penting aku mati masuk surga. No. We want to aim higher in life. Kita mau setiap kita menjalani hidup yang penuh arti. Setuju, katakan amin. Kita mau menjalani hidup ini, hidup kita tahu nanti suatu saat kita terbaring, menghembuskan nafas kita yang terakhir. Kita tahu, oh setidaknya hidupku sudah aku jalani dengan penuh arti. Setuju? Jangan mengikuti Lot. Yuk kita punya target dalam hidup ini. Pastikan hidup ini, hidup kita dipakai sama Tuhan. Khotbah seperti ini susah aminnya. Saya tahu khotbah seperti ini mungkin Anda nggak suka. Mungkin Anda datang hari ini, yang saya sih hari ini, saya khotbah hari ini. Mungkin pulang dari tempat ini Anda akan ngomong khotbahnya hari ini nggak enak. Khotbahnya hari ini nggak relate. Tapi saya katakan bahwa saya harus menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Entah Anda suka atau nggak suka. Amin. Pak Bu, klik. Higher life is a life used by God. Higher life itu bukan hidup rekening yang tebal terus. Hartamu, net worth-mu naik terus. Enggak. A higher life, hidup yang lebih tinggi adalah hidup yang dipakai sama Tuhan. A higher calling, panggilan termulia di dalam hidup ini adalah hidup yang dipakai to serve His purpose, untuk melayani tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. And a fulfilled life is a life used to build His kingdom. Hidup yang berarti, saudara-saudara, adalah hidup yang kita pakai untuk membangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Bukan membangun kerajaan kita sendiri, tetapi membangun kerajaan Allah. Itulah hidup yang berarti. Percuma saya setiap hari, setiap minggu khotbah di sini hanya tentang mujizat. Anda mungkin sakit disembuhkan, mungkin pekerjaanmu dipulihkan, mungkin doamu dijawab. Tapi Bapak Ibu kita harus tahu, Anda sakit sembuh, suatu saat akan meninggal lagi. Betul? Anda kritis sembuh, suatu saat pasti meninggal. Itu sesuatu yang pasti. Tapi pastikan selama Anda hidup, hidup kita berarti. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk membangun kerajaan kita sendiri, bukan untuk mencapai impian kita sendiri. Tapi pastikan, saya mengajak jemaat GSJS, we fulfill His purpose. Kita memenuhi panggilan Tuhan, dan kita hidup jadi berkat. Kita hidup membangun kerajaan Allah bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Saya selalu tanya, apa sih arti hidup ini jika kita tidak melayani kehendak Tuhan? Coba tanya kepada dirimu sendiri. Apa arti hidupmu jika kau hidup bagi dirimu sendiri dan kau tidak melayani kehendak Tuhan? Anda pernah pikir gak? Anda setiap hari rutinitas, ke kantor, ketemu orang, bekerja, cuan-cien, Anda ketemu sama orang, meeting, jemput anak, sapu pel dan lain-lain. Rutinitas itu setiap hari selama bertahun-tahun. Pernah mikir gak? Ngapain ya aku setiap hari kayak gini? What's a higher purpose? Banyak orang gak punya purpose dalam hidup ini. Banyak orang gak punya tujuan dalam hidup ini. Mereka hanya sekedar rutinitas dan mereka tidak tahu buat apa aku melakukan ini. Dan akhirnya banyak orang yang hilang. Aku buat apa ya? Lebih baik aku mati aja. Buat apa ya aku bosan hidup? Akhirnya mereka bosan hidup, minum baygon. Pak Bu, ayo. We all have a higher purpose in life. We all have a higher calling in life. Tujuan rutinitas kita, tujuan kita bekerja, tujuan kita membesarkan anak, tujuan kita melakukan kegiatan setiap hari, tujuannya satu. I live for His purpose. Ada amin. Aku hidup untuk melayani kehendaknya. Saya setiap hari selalu merenung hal itu. Saya selalu tanya saat saya setiap hari the meeting, harus koordinasi ini, ketemu dengan leader, ada pelayanan, harus mendoakan orang. Saya selalu tanya kepada diri saya, why am I doing this? Kenapa? Kalau cuma sekedar untuk rutinitas, betapa dangkalnya hidup saya. Tapi saya tahu hidup saya, why am I doing this?
Jawabannya satu. Kenapa GSJS ini ada? Kenapa gereja ini ada? Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mendirikan gereja ini hanya untuk serve the purpose of man, maka sia-sia gereja ini. Tapi gereja ini ada. Hidup saya ada. Untuk melayani tujuan Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang tertahan di gereja ini. Bukan hanya Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi kita memastikan Tuhan juga mendapatkan apa yang Dia inginkan dari kita. Aduh, kayak gini susah ya. Anda seharusnya nggak datang hari ini. Pak, harusnya kamu nggak datang hari ini, Pak. Khotbahnya berat hari ini. Tapi saya harus sampaikan. Nggak apa-apa ya, sekali-sekali khotbah seperti disampaikan, nggak apa-apa ya. Oh, banyak yang nggak terima ini berarti. Nggak apa-apa ya. Minggu depan tetap datang ya. Ayo, saya ajak Bapak Ibu Saudara. Yuk, apa arti hidup ini jika kita tidak melayani kehendak? Saya catat, Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya untuk hidup diberkati. Pak, yang penting aku diberkati. No. Tapi Tuhan menyelamatkan kita agar hidup kita bisa menjadi berkat. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita bisa masuk surga, tapi selama hidup ini sambil kita menunggu giliran kita pulang, hidup kita digunakan untuk kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. God saves us not just to be saved, but to save. Not to be just to be blessed, but to be a blessing. Not just to go to heaven, but a life used by God. Amin. Bapak Ibu, hari ini adalah hari Pentakosta. Setiap hari Pentakosta kita diingatkan tentang pencurahan. Saya tahu, Anda pasti tahu hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Mungkin selama puluhan tahun jadi orang Kristen, puluhan tahun setiap tahun selalu diingatkan tentang pencurahan Roh Kudus. Tapi ingat, di hari Pentakosta ini kita bukan hanya diingatkan tentang pencurahan Roh Kudus, tapi hari ini kita diingatkan untuk apa Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Supaya saudara dan saya, kita menjadi saksi. Sama-sama katakan saksi. Ngomong sama kiri kananmu, kamu adalah saksi Kristus. Ya, jangan lupa. Hari Pentakosta ini bukan hanya kita berbicara tentang Roh Kudus. Dan yang pasti Roh Kudus tidak ada hanya untuk serve your purpose. No. Roh Kudus tidak dicurahkan untuk menolong kebutuhanmu aja, enggak. Roh Kudus dicurahkan untuk to serve His purpose, untuk menggenapi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Yuk sama-sama, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan apa? Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Tetapi kamu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan perhatikan, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan tentang perintah Tuhan, amanat agung. Hari ini kita diingatkan, kita ada untuk menjadi saksi Kristus. Kita ada untuk memberitakan. GSJS ada untuk memberitakan, untuk menjadi saksi. Sampai satu Jakarta ini bisa tahu siapa itu Tuhan Yesus. Terima kasih, amin ya Bu. Amin. Jakarta ini ada untuk memberitakan bukan hanya Jakarta, sampai seluruh Indonesia. Bahkan sampai seluruh bumi. Itulah fungsi kita. Kalau Anda kepingin tahu apa fungsi gereja, dan Anda harus tahu, gereja itu bukan hanya organisasinya, bukan gedungnya, tapi Anda, saya, kita adalah gereja. Dan fungsi kita memberitakan. Dan itulah kenapa kita ada. Ada yang tahu visi GSJS tahun 2025, visinya apa? Ada yang ingat? Diberkati untuk menjadi berkat. Setiap bulan kita membagi kepada 5.000 orang jalanan. Setiap kotak makanan, setiap apa yang kita bagikan, setiap itu ada pesan kepada orang-orang yang menerima. Ada Yesus yang mencintai mereka. Ada Yesus yang sayang sama mereka. Itu tujuan. I reckon that's our calling. Itulah tujuan kita yang paling tinggi. Bukan hanya untuk melayani kebutuhan kita sehari-hari. Itu cuma bonus. Sakit sembuh itu bonus. Doa dijawab, bonus. Keluarga dipulihkan, bonus. Tapi jangan lupa tujuan utama gereja ada untuk memberitakan berita
tentang Tuhan Yesus. Ini visi Tuhan bagi kita. Tapi sayangnya Bapak Ibu, sedih banget. Kita melihat visi ini tidak digenapi. Bapak Ibu, tahu ini apa? Anda pasti tahu. Apa ini? Minuman apa ini? Semuanya tahu ya? Yang sampai di ujung belakang sana tahu ini apa? Apa ini? Coca-Cola. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya iseng buka ChatGPT. Saya tanya ke ChatGPT, what's the 10 most known, boleh tampilkan? Most known words in the world. 10 kata-kata yang paling terkenal di dunia ini. Yang pertama adalah kata oke. Ini ChatGPT ya, silakan buka sendiri. Yang kedua, ternyata the most known word in the world is apa? Ya ampun, Coca-Cola. Ketiga, baru Jesus. Anda baca ini sedih gak? Coca-Cola bisa lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Padahal Jesus is so much better than Coca-Cola. Oh gak ada amin. Coca-Cola bisa lebih terkenal daripada Tuhan Yesus, padahal Coca-Cola gak mati untuk Anda. Coca-Cola tidak menyelamatkan Anda, membuat diabetes mungkin. Tapi Yesus jauh lebih baik daripada apapun di dunia ini. Kalah terkenalnya. Bapak Ibu, 100 tahun yang lalu, CEO Coca-Cola, dia mempunyai visi. Everyone in the world must have a Coke within arm's reach of desire. Dia punya visi besar. Dunia ini harus tahu Coca-Cola itu apa. Dan setiap orang, kaya atau miskin, tua atau muda, kapanpun mau punya Coca-Cola, mereka bisa mendapatkan Coca-Cola. Itu visi yang besar 100 tahun yang lalu. Belum ada perusahaan yang bisa mendapatkan seluruh dunia, bisa menguasai seluruh dunia, nggak ada. Tapi mereka mempunyai visi yang besar. Coca-Cola, everybody have to know Coke. Dan dalam 100 tahun lebih, misinya jadi kenyataan. Semua orang, the second most known word in the world, apa? Coca-Cola, terkenal banget. Bapak Ibu, dalam 100 tahun lebih, visi digenapi. Sedangkan gereja, sudah 2000 tahun lebih, betul? Dan belum digenapi, sampai seluruh ujung dunia belum tahu siapa itu Tuhan Yesus. Mendengar hal ini sedih gak? Seharusnya sedih. Kenapa? Karena orang Kristen sibuk hanya sakit sembuh. Karena orang Kristen hanya sibuk masalah dirinya sendiri. Pergumulan dirinya. Bapak Ibu, saya ngerti Anda butuh mujizat. Saya mengerti. Makanya di lain kesempatan biasanya saya juga berbicara tentang mujizat. Saya ngerti Anda butuh doanya didengar sama Tuhan. I understand. Makanya saya juga khotbah tentang doa yang dijawab. I understand Anda punya pergumulan hidup. Dan Tuhan Yesus tidak tutup mata terhadap pergumulan kita. Setuju, katakan amin. Dia peduli, dia mengerti, dan dia mau campur tangan. Tapi pastikan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bukan hanya mendapatkan apa yang kita mau. Tujuan khotbah hari ini adalah saya mengajak Bapak Ibu, biarkan Tuhan juga mendapatkan apa yang Dia mau dari kita. Setuju, katakan amin. Ayo, ini jadi visi kita sama-sama. Bukan visi saya, bukan visi gereja, GSJS, tapi visi kita bersama-sama. Kita membiarkan Roh Kudus memakai hidup kita untuk kehendaknya, untuk His purpose, untuk panggilannya, menjadikan saksi sampai seluruh ujung dunia. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya akan close. How to be used by the Holy Spirit. Bagaimana hidup kita dipakai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul menceritakan dua tokoh utama. Meskipun tokoh utamanya adalah Roh Kudus sendiri, tapi Kisah Para Rasul menceritakan dua tokoh utama. Bahkan yang pertama, Kisah Para Rasul menceritakan tentang Petrus. Dan bagian yang kedua nanti, Kisah Para Rasul menceritakan banyak tentang Rasul Paulus. Kita akan membahas ya, Rasul Petrus. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul 3 ayat pertama sampai yang ke-7. Saya akan bacakan, mohon Bapak Ibu memperhatikan. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul
3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Perhatikan, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Perhatikan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak nggak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Petrus adalah orang yang dipakai sama Roh Kudus. Dia menyembuhkan orang sakit. Tapi menarik sekali, di situ dikatakan Petrus menjawab, emas, perak, kembali ke ayat. Emas dan perak tidak ada padaku. Pertanyaan saya, benarkah emas dan perak tidak ada padaku? Benarkah? Bapak Ibu kalau membaca Kisah Para Rasul 2 ya, nanti tolong baca sendiri di rumah. Kita tahu ceritanya gereja awal-awal. Semua harta jemaat dijual, asetnya dijual, semuanya diletakkan di bawah kaki rasul-rasul, dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Coba bayangkan, dijual semua untuk diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Yang pasti Rasul Petrus bukan nggak punya apa-apa, dia punya banyak sekali. Tapi kenapa kok Petrus tetap berkata, emas dan perak tidak ada padaku? Oh ya Pak, mungkin Petrus pelit Pak. Bukan. Oh ya Pak, mungkin Petrus bohong. Bukan. Tapi yang saya tangkap dari firman Tuhan adalah mungkin Petrus punya banyak, tapi dia tidak pernah merasa memiliki. Melainkan apa yang dia punya, dia serahkan kepada Tuhan. Yang dia miliki hanyalah Tuhan Yesus. Klik. Karena apa yang Petrus punya, dia serahkan kepada Tuhan. Sesimpel itu. Kalau Anda ingin dipakai sama Roh Kudus, Anda ingin hidup dipimpin sama Roh Kudus, klik. A life led by the Holy Spirit is a surrendered life. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dipakai oleh Roh Kudus adalah hidup yang diserahkan sama Tuhan. Jangan salah ya. Di sini surrender atau berserah bukan berarti serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Konteksnya bukan itu. Konteksnya surrender di sini adalah bukan kehendakku tapi kehendakmu. Inilah aku, pakailah aku. Inilah segala milikku, nyawaku, aku persembahkan bagimu sebagai dupa yang harum. Itu artinya ini, surrender, menyerahkan diri. Bapak Ibu, kalau Anda ingin hidup Anda dipakai sama Tuhan, kalau Anda ingin hidup yang berdampak orang lain untuk membangun kerajaan Allah, there are things that we need to surrender. There are things that we need to let go. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kita harus serahkan kepada Tuhan demi kerajaannya. Anda gak bisa expect, aku tetap memegang banyak hal dalam hidupku. Aku masih tetap memegang dosaku, memegang kebiasaan burukku. Lalu Anda tetap expect bahwa hidupmu bisa dipakai sama Tuhan. Gak bisa. Memang anugerah itu gratis. Anugerah itu gratis. Saya katakan, Anda diselamatkan itu gratis. Tapi kalau Anda ingin hidup yang sungguh-sungguh berdampak untuk orang lain, there are things that we need to let go. Saya saksikan pada Anda ya Bapak Ibu. Untuk saya melayani Tuhan, ada banyak harga yang harus saya bayar. Ada banyak hal dalam hidup ini yang saya harus let go. Untuk saya bisa berada di dalam titik ini sekarang, untuk saya bisa hidup menjadi berkat, untuk saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. There are things in my life that I need to let go. Salah satunya, yang paling berat adalah meninggalkan kota asal saya di Surabaya. Saya asli Surabaya Bapak Ibu. Dan semua keluarga saya di sana, saya nggak punya keluarga di sini. Dan kalau saya boleh memilih, pasti memilih di kota saya sendiri. Coba bayangkan di sana rame Bapak Ibu. Saya di setiap
Di sini setiap hari cuma bertiga. Saya, istri, Simfoni anak saya, dan 2 guguk, Mun sama Miso. Cuma ini aja. Tapi, sedangkan di Surabaya, hampir setiap hari kumpul rame-rame. Sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Bapak Ibu, kalau saya boleh milih, saya akan memilih untuk kembali. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada harga yang harus saya bayar. I let go all of that. Saya pindah dari zona nyaman saya kemari. Supaya apa? Agar hidup saya bisa melayani Tuhan. Agar hidup saya bisa jadi berkat. Ini bagi saya bayar harga. Apalagi yang saya harus let go in my life? Cita-cita saya. Saya pernah ceritakan. Cita-cita saya. Saya adalah seorang dokter. Saya ingin sekolah lebih lanjut di negara Jerman. Saya pernah bahkan sekolah bahasa. Saya melakukannya. Tapi Bapak Ibu, panggilan Tuhan. Kadang ya Bapak Ibu, saya cuman ngomong sama Tuhan. Tuhan, kok kayaknya berat sekali ya yang Tuhan kasih kepadaku di usia segini. Percaya saya lah Bapak Ibu. Saya nggak bisa ceritakan semuanya. Saya nggak bisa curhat semuanya. I cannot tell everything in explicitly. Tapi percayalah, untuk saya menjadi orang yang dipercaya Tuhan, menjadi kepala, untuk menjadi leader di gereja GSJS. Di usia saya yang sekarang ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ini tugas yang sangat besar buat saya. Ini beban yang Tuhan taruh di pundak saya. Seringkali aku ngomong sama Tuhan, Tuhan, I think you go better find someone else. Kayaknya ada banyak orang di luar sana yang jauh lebih mampu daripada aku. Kayaknya berat banget Tuhan. Berat sekali menjalani semuanya ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya menjalani, dan setiap kali ada orang yang datang ke saya, mereka bilang, Pak, sejak saya di GSJS, hidup saya berubah. Istri saya berubah, anak saya berubah. Saya dikuatkan, saya dipulihkan. Pak, saya dulunya mau bunuh diri, tapi saya dikuatkan. Saya nggak jadi bunuh diri. Saya dulu jauh dari Tuhan. Saya sekarang dekat sama Tuhan. Pak, Bu, saya saksikan kepada Anda. Semua hal yang saya surrender, semua hal yang saya serahkan sama Tuhan, semuanya worth it. Oh, benar. It's all worth it. Mungkin Anda nggak bisa relate sama saya sekarang. Anda nggak mungkin relate sama saya sekarang. Ngomongin apa sih Pak Pendeta ini? Nggak napak bumi Pak Pendeta. Gini ya, apa yang saya sampaikan sekarang ini nggak relate sama Anda. Kenapa? Anda nggak pernah mencicipi. Anda nggak pernah mencoba. Coba aja. Hidupmu kau serahkan untuk melayani Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup yang you let go supaya Anda bisa melayani Tuhan. Dan kau dengar dari orang betapa hidupmu sudah jadi dampak dan jadi arti untuk orang lain. Kau akan tahu ada sukacita yang tidak bisa terkatakan di sini. Bukan karena uang banyak. Bukan karena semuanya happy-happy. Bukan karena semua tiba-tiba pusing dan kesetresan ini hilang. Enggak, tetap ada. Tetap ada. Tapi Bapak Ibu sudah saya katakan, kalau kita tahu hidup kita berarti, ada sukacita di sini nggak bisa disamakan oleh apapun yang kita terima. Kalau kita tahu ada orang yang terima Tuhan Yesus karena kita dan akhirnya mereka dibaptis. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah menginjil kepada orang, memberitakan kepada mereka pada Tuhan Yesus, mereka yang nggak percaya jadi percaya, akhirnya mereka dibaptis? Boleh angkat tangan. Ada yang pernah nggak? Oh Tuhan Yesus. Nggak ada. Ada, Ibu, ada ya? Wow. Rasanya gimana Pak? Rasanya gimana Bu? Itu satu feeling yang gak mungkin bisa dideskripsikan oleh manusia. Pusing tetap ada, masalah tetap ada, sakit tetap ada. Tapi ada satu rasa di sini yang gak bisa terkatakan oleh apapun. It's a called a fulfilled life. It's called a higher life. Not because your problems are finished, but you know that's a purposeful life. Itulah hidup yang berarti. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, if I need to let go of anything else, I will do it again. Aku akan lakukannya lagi. Kenapa? Agar hidupku jadi berkat. Ada satu sukacita yang tidak bisa terkatakan. Mungkin Anda gak relate sama saya sekarang. Anda mungkin ngomong sama saya, ini pendeta ngomong apa sih? Tapi saya tantang Anda. Cobalah hidup yang melayani Tuhan. Cobalah hidup. You let go something, God use your life. I'll say to you, it's all worth it. It's all worth it. And it's all worth it. Halo. Bapak Ibu, berjalan dengan Tuhan. Ya. Kita sudah bertahun-tahun berjalan sama Tuhan. Kita sudah bertahun-tahun datang ke gereja.
Tapi kita harus mengerti prinsip firman Tuhan mengenai jalan dengan Tuhan. Yuk kita buka sama-sama. Yeskiel 47 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita skip ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita akan langsung masuk di ayat yang ketiga. Yeskiel 47 dari ayat yang ketiga sampai yang kelima. Sampai yang ketujuh. Saya bacakan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di mana? Pergelangan. Gini, kalau kita ikut sama Tuhan, kita jalan sama Tuhan, mungkin di awal kita hanya menyerahkan diri sampai di level pergelangan kaki. Yang lainnya kita belum serahkan. Tapi kita jalan lagi sama Tuhan, gak apa-apa. Jalan terus sama Tuhan. Dikatakan apa selanjutnya? Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Semakin Anda berjalan sama Tuhan, seharusnya hidupmu akan semakin kau serahkan sama Tuhan. Proses. Jadi, Kristen level lutut. Yang lain, mungkin kita masih kendalikan, masih belum kita serahkan. Ada hal-hal dalam hidup ini masih belum kita serahkan sama Tuhan. Ada kesombongan, ada ego, ada narsis, ada hal-hal dalam hidup ini yang kita belum serahkan sama Tuhan. It's okay, jalan terus, gandeng sama Tuhan terus. Dikatakan apa di situ? Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Jalan terus sama Tuhan. Yang keserahkan sudah sampai level pinggang. Dikatakan apa di situ? Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu apa? Sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada banyak amat pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Nanti Bapak Ibu Saudara baca berikut-berikutnya. Ada banyak hal, ada tumbuh-tumbuhan, ada kehidupan di sana. Bapak Ibu Saudara gini, kalau kita ingin hidup kita berdampak, kalau kita ingin hidup kita di mana kita berada, hidup kita berbuah, di situ orang diberkati lewat hidup kita. Makanya jalan sama Tuhan, perlahan, setiap hari semakin kita serahkan kehendak kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, apa? Ku serahkan padamu. Perjalanan sama Tuhan, boleh klik. A growing Christian. Kristen yang bertumbuh adalah Kristen yang hidupnya perlahan semakin diserahkan sama Tuhan. That's a growing Christian. Ini ya, growing Christian doesn't mean your reckoning semakin bertumbuh. Oke? Ada orang mengatakan, Pak, hidup saya bertumbuh, Pak. Tandanya apa? Rekeningku semakin bertumbuh. Saya tahu ya, nggak usah ikut Tuhan, rekeningmu juga bisa bertumbuh. Ikut Gunung Kawi sana. Bisa bertumbuh juga rekeningmu, percayalah. Oh Pak, saya ikut Tuhan bertumbuh, artinya jabatan saya semakin tinggi. Nggak usah Anda ikut Tuhan, jabatan juga bisa tinggi. Pakai jalan pintas juga bisa. Tapi a growing Christian, saya tahu hidup Anda bertumbuh. Saya mau tanya, siapa di sini ingin perjalanan dengan Tuhan? Perjalanan kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Mau? Apa artinya bertumbuh? Gampang. Bertumbuh artinya, saya tahu Anda bertumbuh dengan cara semakin hari hidupmu semakin diserahkan kepada Tuhan. Semakin hari kehendakmu kau tundukkan kepada Tuhan. Semakin hari pikiranmu kau tundukkan kepada Tuhan. Perlahan, mulai dari pergelangan kaki, lutut, pinggang, sampai akhirnya seluruh hidupmu kau serahkan kepada Tuhan. Klik. Belum atasnya lagi. Atasnya. Semakin kita menyerahkan diri, hidup kita akan semakin berdampak. Yang percaya katakan amin.
Pak Bu, mungkin ini tidak enak untuk didengar ya. Tapi ini adalah kebenaran yang harus saya sampaikan. Klik. When you follow Christ, it stops being about you. Wah, Pak, aku kira tentang aku, Pak. Aku kira ikut Tuhan, aku harus makin diberkati. Aku yang diagungkan, aku jadi sorotan, aku yang diulu-ulukan. Saya ulangi sekali lagi. When you follow Christ, it stops being about you. Makanya statement ini paling susah diterima sama kaum narsis. Tahu kaum narsis? Tanya sama kiri kananmu, kamu narsis nggak? Lagi rame di TikTok, lagi rame di Instagram. Istilah NPD, tahu NPD? NPD, Narcissistic Personality Disorder. Wah, orang narsis paling susah untuk terima statement ini. Hah? Following Christ stops being about me. Nggak terima. Dia mengira ikut Tuhan, masuk pelayanan, masih tetap tentang dirinya. Makanya orang narsis masuk pelayanan, shock. Oh my God, ternyata masuk pelayanan harus pungut sampah. Aku kira masukin pelayanan. Yang penting aku pakai jas, wangi, orang pandang, wah ini orang hebat. Pakai jam, pakai ini dan lain-lain. Yang penting, wah ini orang hebat. Many people think it's about him. Masuk pelayanan shock. Wah ternyata di dalam pelayanan harus terima teguran. Banyak orang gak bisa terima teguran. Dapat teguran sendiri, sedikit, keluar. Itu kan kaum narsis itu kan. Makanya kita lupa. When we follow Christ, klik. It stops being about me. Sama tepuk dadamu katakan, it stops being about me. Aduh, Pak Pendeta, kayaknya saya salah. Harusnya long weekend, mending liburan aja. Ayo, Bapak Ibu. Kalau kita hidup mau jadi berdampak, mau berbuah, mau jadi berkat, stops being about me. Stops being about you. But a life surrendered. Masa depan kita, hak kita. Mungkin kita dalam hidup ini, ya saya tahu kita punya hak. Ada orang jahat sama kita, kita mau balas. Ada orang ngomong sama kita, Pak, orang itu jahat sama saya. Orang itu mengkhianati saya. Saya punya hak untuk menuntut. Memang. Itu hakmu untuk menuntut balik. Dan mungkin kau bisa menang. Tapi percayalah, kau menuntut balik, hidupmu gak jadi berkat. Hidupmu justru jadi batu sandungan. Tuhan berkata apa? Gak usah balas, ampuni. Serahkan hakmu untuk membalas kepada Tuhan. Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku, bukan hakmu lagi. Agar hidup kita bisa menjadi berkat. Simpel untuk didengar, tapi tidak untuk dilakukan. Tapi saya berdoa Bapak Ibu. Klik, a surrendered life is an impactful life. Kehidupan yang diserahkan kepada Roh Kudus adalah kehidupan yang berdampak. Mungkin hari ini susah aminnya, gak apa-apa. Tapi saya harus tetap memberitakan. Gak apa-apa ya? Bapak Ibu ayo. Number one, Petrus. Dia bukan karena dia gak punya apa-apa. Tapi salah sesuatu yang dia miliki. Dia serahkan pada Tuhan. Ayo, perlahan, jalan sama Tuhan. Mulai pelan-pelan kita menyerahkan pikiran kita, kehendak kita, hak kita. Ke bawah kaki itu, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, it's not my life anymore. Bukan pikiranku lagi, bukan kehendakku lagi. Namun kehendakmu yang terjadi atas hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan yang terakhir, Paulus adalah tokoh kedua yang dicatat secara rinci. Bagian yang kedua, pertanyaan saya, sejak kapan Paulus dicatat gitu rinci? Kalau Bapak Ibu perhatikan sejak ayat ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Sejak ayat ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Bapak Ibu Saudara, di sini ada sebuah kejadian, yaitu apa? Sebuah pergantian nama. Saulus menjadi Paulus. Bapak Ibu harus memperhatikan ya, setiap kali di Alkitab terjadi pergantian nama, itu satu event yang luar biasa. Contoh, Abram diganti jadi Abraham. Itu meaningnya powerful sekali. Yakub diganti nama jadi Israel. Itu powerful sekali. Kejadian kalau kita
mempelajari semua pergantian nama. Simon jadi Petrus. Oh, itu dahsyat sekali artinya. Demikian juga di ayat ini. Saulus diubah menjadi Paulus. Dan semenjak ayat ini, Roh Kudus mencatat banyak hal tentang Paulus. What happened? Apa artinya Paulus? Klik. Saulus artinya yang diingini. Sangat berharga. Yang sangat berarti. Orang hebat nih. Semua orang memandang Paulus sebagai orang, wah ciamik. Hebat orang ini. Tapi dia sadar diri. Dia tidak menyebut dirinya lagi Saulus. Tapi dia menyebut dirinya menjadi, apa artinya Paulus? Kecil. Worthless. Gak berarti. Insignifikan. Gak ada orang yang mengganti nama ini, dia mengganti namanya sendiri. Bukan orang tuanya yang mengganti nama, dia yang mengganti namanya sendiri. Dari orang yang berarti, dia sadar, bukan aku yang berarti. Aku yang harus semakin kecil, Tuhan yang harus semakin. Sejak hari itu dia sadar, it's not about him. Roh Kudus mencatat secara luar biasa. Yohanes 3:30 mengatakan apa? Yuk sama-sama kita baca dengan suara keras. Silakan pemain musik WL Singers. Boleh maju kembali. Dari tadi sudah standby di sana. Itu ngode Bapak Ibu Saudara ya. Kelamaan khotbahnya. Yuk. Sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Iya. Harus makin besar. Tapi aku harus makin. Ayo tepuk dadamu katakan. Ia harus makin besar. Aku harus makin kecil. Apanya? Klik. Visi kita makin kecil. Visi Tuhan yang semakin besar di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti orang ya, kita mengikuti gereja, kita mengikuti organisasi, atau kita mengikuti agama, sebenarnya yang kita ikuti adalah visinya. Anda datang di gereja ini, Anda cocok dengan gereja ini, artinya Anda cocok juga dengan visi gereja ini. Anda ikut Tuhan, berarti Anda juga cocok sama visinya Tuhan. Apa visi Tuhan? Saya catat, following Christ is about following His vision. So what is Christ's vision for our life? Bukan visi kita ya, tapi what is vision, God's vision for our life? Klik. Ini saya bikin tabel nih. Visi Tuhan untuk hidup kita adalah hidup kita menjadi saksi Kristus. Tapi sedangkan visi kita adalah apa? Saksi tentang diri kita sendiri, agar orang tahu kita hebat. Betul atau betul? Visi Tuhan dalam hidup ini adalah kita semuanya membangun kerajaan Allah. Tapi banyak kita sibuk membangun kerajaan diri kita, kerajaan pribadi. Bangun hanya harta kita, kekayaan kita. Visi Tuhan, hidup kita jadi berkat. Sedangkan visi kita hidup bagi diri kita sendiri. Visi Tuhan, kita mengasihi jiwa-jiwa. Sedangkan visi kita seringkali kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Egois, kepentingan kita pribadi. Visi Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Sedangkan kita hanya ingin mengumbar hawa nafsu kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, dalam hidup kita, yuk terus terang sama Tuhan hari ini. Yang lebih besar visinya siapa dalam hidupmu? Visi Tuhan atau visi kita? Kembali tabelnya tetap ditampilkan. Visi Tuhan atau visi kita yang lebih besar dalam hidupmu sekarang ini? Jujur-jujuran, masih lebih besar visi kita. Tapi it's okay. Tuhan tetap sayang sama kita, yang percaya katakan amin. Tuhan tetap kasih kita kesempatan. Tapi saya boleh aja? Jemaat Tuhan, yuk kita putar balik. Oke, mungkin sekarang fisik kita masih, yang penting fisikku, apa yang aku mau, doaku harus terjadi. Mulai hari ini kita pelan-pelan berubah. Kita ikut Tuhan. Bukan visi kita yang semakin besar, visi Tuhan yang semakin besar. Iya, yang harus semakin besar. Aku yang semakin kecil. Apa yang Tuhan mau harus semakin terjadi. Bukan apa yang aku mau. Bapak Ibu, remember. Higher life is a life used by God. A higher calling is a life used to serve His purpose. A fulfilled life is a life used to build His kingdom. Saya nggak tahu khotbah ini Anda akan bawa pulang atau enggak. Tapi saya berdoa,
bagi Anda yang menerima khotbah hari ini, ada yang membuka hatimu untuk firman Tuhan hari ini, pastikan yuk, suatu saat our last breath, hembusan nafas kita terakhir, kita tahu, aku sudah hidup penuh arti. Bukan hidup untuk diriku sendiri, tapi hidup untuk kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Sama-sama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Let's aim higher, yes. Katakan, hidup ini, kita panggil berdiri sama-sama. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, siapa di sini yang mau pakai sisa hidupnya menjadi berkat? Angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, aim higher, yes. Terima kasih Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini singkat dan kita nggak tahu sampai kapan kita akan dipanggil sama Tuhan. Pastikan mulai hari ini kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, I want to live for your purpose. Saya ingin ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ingin hidup untuk kehendak-Mu. Angkat tanganmu. Mungkin tidak untuk semua, tapi yang mau aja ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau berjalan dengan-Mu. Setiap hari demi hari, pelan-pelan Tuhan tuntun aku, Roh Kudus. Untuk aku menyerahkan pikiranku, kehendakku, masa depanku, keinginanku, visiku. Supaya Tuhan semakin besar dalam hidupku. Angkat tanganmu. Ini kami Tuhan. You want to say yes. You want to say yes to what you want. Oh Tuhan, katakan. Kasih Yesus. Selagi aku masih kuat, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, amin. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakai hidupku. Oh, selagi aku masih kuat, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih. Inilah hidup kami, pakailah hidup kami, bangun kerajaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang mau melakukan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling luar biasa. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.